Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madya Triputra Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pendidikan Olahraga. Sini saya akan mengerjakan tugas dari pelajaran administrasi supervisi pendidikan, yaitu penerapan kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Definisi kepemimpinan. Secara umum, definisi kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah diterapkan. Pendidikan yang mengandung arti dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh kepemimpinan itu. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan merupakan monitor atau daya menggerak daripada semua sumber-sumber dan alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan. Kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok yang memberikan tugas pengarahan perorganisasian yang relevan dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Kepemimpinan merupakan sumbangan dari seseorang di dalam situasi kerjasama. Kepemimpinan dan kelompok adalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Tak ada kelompok tanpa adanya kepemimpinan, dan sebaliknya kepemimpinan hanya ada dalam situasi interaksi kelompok. Seseorang dapat dikatakan pemimpin jika ia berada di luar kelompok. Ia harus berada di dalam suatu kelompok di mana ia memainkan peranan-peranan dan kegiatan kepemimpinannya. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk gerakan pelaksanaan pendidikan, adanya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Peran dan fungsi kepemimpinan pendidikan. Peran pemimpin adalah mengembangkan suatu budaya mutu. Peran utama seorang pemimpin adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sebuah visi tentang mutu terpadu bagi institusinya. Yang kedua, memiliki komitmen yang jelas tentang proses pengembangan mutu. Yang ketiga, mengkomunikasikan pesan mutu. Yang keempat, meyakini kebutuhan pelanggan sebagai pusat dan praktik organisasi. Yang kelima, meyakinkan semua orang tentang adanya saluran yang cukup untuk mendengarkan suara pelanggan. Yang keenam, memimpin pengembangan staf. Yang ketujuh, tidak dapat menyalahkan seseorang ketika muncul sebuah persoalan tanpa melihat bukti-bukti masalah yang terjadi sebagai besar disebabkan oleh kebijakan institusi dan sebagian lagi karena kegagalan staf. Yang kedelapan, memimpin inovasi dalam organisasinya. Yang kesembilan, meyakini bahwa struktur organisasi secara jelas mendefinisikan tanggung jawab dan menyediakan delegasi maksimum dengan akuntabilitas. Yang ke-10, memiliki komitmen terhadap penghilangan hambatan yang bersifat organisasi atau kultural. Yang ke-11, membangun tim yang efektif. Dan yang terakhir, mengembangkan mekanisme yang cocok untuk monitor dan evaluasi keberhasilan. Aspek kunci peran kepemimpinan dalam pendidikan adalah memberdayakan para guru untuk memberi mereka kesempatan secara maksimum guna mengembangkan belajar siswanya. Secara mendalam, peduli dalam kepemimpinannya. Kesimpulan Sponberg ialah, lihatlah guru dan semua staf dalam aktivitas penyelesaian masalah. Gunakan metode saintifik dasar dan prinsip-prinsip mutu statis proses pengendalian. Tanyakan kepada guru bagaimana mereka berpikir tentang sesuatu dan bagaimana suatu proyek dapat dilakukan, daripada mengatakan apa yang terjadi. Berbagilah tentang informasi manajemen sebanyak mungkin untuk membantu membentuk komitmen mereka. Tanyakan kepada staf sistem dan prosedur mana yang dapat menghalangi mereka untuk dapat memberikan mutu kepada pelanggan mereka, siswa, orang tua, karyawan, pembantu.
memahami bahwa keinginan yang bermanfaat bagi pengembangan guru tidak cocok diterapkan dengan cara pendekatan manajemen top-down. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja, antara lain. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan praktis. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, bekerja sama dengan kelompok. Pemimpin memberikan kesempatan kepada kelompoknya untuk belajar dan pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab dan melatih kelompok menyadari proses ini pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya, dan jujur dan objektif. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi global. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.